Rapor 10.2 jumlah 30. Lengkap, siap mengikuti pembelajaran sejarah. Laporan saya terima, lanjutkan. Lanjutkan. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa mulai. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi ini kami telah siap untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas. Untuk itu, tambahkanlah ilmu dan berikanlah kemudahan, serta ridhoilah segala usaha kami. Berikanlah kami kemampuan dan kekuatan agar dapat mengikuti kegiatan belajar demi cita-cita dan kejayaan bangsa dan negara kami. Amin. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi gitu ya. Kalau saya bilang apa kabar, semangat luar biasa gitu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Semangat luar biasa. Bulan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin menyapa satu persatu dulu ya. Saya pastikan kondisinya sehat semua. Adrian Wilbert hadir. Jaisi, oke. Jeremy, oke. Kadek. Terima kasih para siswa sekalian. Hari ini agenda kita seperti yang sudah kita sepakati di minggu lalu ya. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian, karya kalian ya, terkait dengan mini diorama kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Kemarin saya lihat sudah bagus-bagus ya. Tinggal hari ini kita presentasikan. Nanti presentasi urutannya itu sama seperti dengan urutan kelompoknya seperti kemarin ya. Jadi dimulai dari kerajaan Sriwijaya sampai terakhir nanti Majapahit. Terus kemudian tolong disiapkan nanti siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi notulen ya, dan siapa yang akan presentasi pembagiannya seperti itu harus jelas ya. Semua. Viva Historia. Viva Historia. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Siapa kita? Pemuda Indonesia. Adakah Pancasila di hatimu? Adakah Pancasila di hatimu? Ada. Adakah sejarah di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Viva Historia! Viva Historia! Selanjutnya silakan duduk lagi berkelompok. Kelompok 1 di sebelah kiri saya, kelompok 2 sebelah kanan saya, kelompok 3 di belakang sebelah kanan.
Perhatikan. Selamat pagi. Mungkin orang-orang membuka pernyataan dengan tak kenal maka tak sayang. Tetapi saya tidak juga. Karena saya sudah sayang dengan kalian sebelum saya bertemu dengan kalian. Maka izinkanlah kami memperkenalkan diri. Izin berdiri, nama siswa Naila Mulia NIS 221038. Jadi kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sendiri merupakan kerajaan Buddha yang didirikan oleh Dapunta yang Sriwijaya. Emas, perak, gading gajah, ada gaharu dan cendana dan masih banyak yang lainnya. Baik, silakan para siswa yang lain. Tadi sudah dijelaskan cukup banyak ya dari kelompok Sriwijaya tentang bagaimana Kerajaan Sriwijaya, mulai dari letaknya di mana, kemudian sumber sejarahnya apa, kemudian bagaimana kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budayanya. Dan di sini Kerajaan Sriwijaya memvisualisasikan tentang aspek kehidupan ekonomi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Alia. Nah, silakan, sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Berdiri dan nama. Jadi siswa ada Kementerian Prakerja absensi 13 siswa 10301. Tadi saat presentasi saya ada menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu punya kekuatan ekonomi perdagangan yang besar. Nah, tentunya perdagangan itu pasti ada kegiatan jual beli dan ada barang dagangannya. Nah, barang dagangan apa yang dijual oleh Kerajaan Sriwijaya? Terima kasih ya. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok Sriwijaya. Yang selanjutnya kita berikan aplaus yang meriah. Kemudian untuk aspek budayanya bisa dilihat dari banyaknya candi-candi yang dibangun pada kerajaan Mataram kuno. Kemudian juga adanya toleransi. Akan tetapi Tunggul Ametung dibunuh oleh seorang bernama Ken Arok yang kemudian akhirnya Ken Arok mengkudeta kekuasaan dari Tunggul Ametung. Selanjutnya setelah berhasil menguasai Tumapel, Ken Arok kemudian menjadikan Tumapel sebagai suatu kerajaan dan menikahi istri dari Tunggul Ametung bernama Ken Dedes yang pada saat itu sedang hamil. Ekonomi dari Kerajaan Singosari atau Tumapel yang berada di lembah Sungai Berantas, ya di mana lembah Sungai Berantas ini menjadikan masyarakatnya banyak memiliki hidup karena masyarakatnya mengandalkan adalah Sungai Berantas untuk hidup. Lalu berikutnya di sini terlihat ada perahu yang bawa kayu. Yaitu tepatnya 10 November 1293. Sumber utama para sejarawan mengenal Majapahit yaitu yang pertama para raton, yaitu kitab-kitab para raja dan negara Kertagama. Lalu komoditi perdagangan Majapahit adalah beras dan rempah-rempah. Kelompok saya kali ini membawa beberapa rempah-rempah. Ini permukiman penduduk itu di seberang sungainya. Nah, yang kami ketahui bahwa kerajaan Majapahit itu memiliki ekonomi pada bidang agraris dan juga maritim. Inspirasi bagi kita bahwa tidak menutup kemungkinan besar bahwa bangsa Indonesia akan kembali pada masa kejayaannya. Baik, terima kasih untuk kelompok Majapahit.
saya ucapkan terima kasih karena para siswa sudah dengan kerja keras ya, kemudian dengan semangat sudah membuat karya yang sudah sangat bagus ini. Tepuk tangan buat saya. Namun demikian tidak ada sesuatu yang sempurna ya, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Masih ada yang menurut saya itu sebenarnya itu bisa dimaksimalkan lagi ya. Masih ada yang perlu dimaksimalkan lagi dari segi riset para siswa semua, kemudian dari segi visualisasi tampilan para siswa semuanya itu sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Nah, satu contoh yang tadi saya sampaikan kayak kerajaan Mataram Kuno ini sebenarnya sangat menarik gitu. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan. Ya, silakan. Berdiri kalau gitu. Berdiri aja. Jadi saya sendiri dari refleksi pelajaran ini baik pada hari ini atau sebelumnya itu saya refleksi pribadi itu saya merasa dari belajar ini banyak hal baru yang saya pelajari, terutama bukan dari praktek langsung di mana kelompok saya buat diorama itu. Jujur saya sebelumnya nggak tahu itu Candi ada namanya Candi Singosari karena nama pelajarannya juga sama. Jadi dari itu saya mulai lebih banyak searching lagi, mulai banyak cari informasi. Walaupun mungkin masih ada kekurangan informasi, tapi saya tetap dari itu saya punya nama pengetahuan baru baik dari kelompok saya sendiri dan juga dari kelompok teman-teman yang lain dari tentang kerajaan Sriwijaya dan sejarah-sejarahnya. Terus ada kerajaan Majapahit yang ternyata masih ada hubungan sama kerajaan Tumapel dan kerajaan Mataram Kuno dan yang kebanyakan warga itu kemudian bermigrasi di Jawa Timur. Itu saya baru tahu bahwa itu juga saya baru tahu kalau ada satu pola di mana kerajaan Jawa Timur itu cenderung lebih punya usia yang lebih muda dibandingkan kerajaan Jawa Tengah. Dan di sini juga di luar pelajaran sejarah dari teman-teman yang lain itu juga saya bisa belajar untuk bekerja sama tim dan untuk melatih kekompakan kita untuk presentasi dan pembagian tugas. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semuanya. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih karena sudah bekerja keras membuat karya yang bagus ini. Ya. Nanti harapannya kelas-kelas yang lain juga bisa membuat yang sama seperti kalian. Nah, nanti kalau yang bagus itu, kalau di sekolah-sekolah luar itu akan ada ini apa namanya gelar karya gitu. Saya pengennya juga di TN ada gelar karya, nanti ada gelar karya dalam menampilkan karya kalian. Grup siap, gerak. Lapor pembelajaran sejarah pada semangat laporan selesai. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, doa mulai. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang hari ini kami telah melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Untuk itu, berikanlah manfaat dari ilmu yang kami peroleh, dan berikanlah kesehatan dan kekuatan, sehingga esok pagi kami dapat mengikuti kegiatan belajar kembali demi cita-cita dan kejayaan bangsa dan negara kami. Amin. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Mari.